قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menambah keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk masih bisa selalu beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan harapan kita semuanya tidak lain tidak bukan bagaimana kita hidup dalam beribadah dan kita berpisah dari dunia dan berpisah dengan dunia juga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang disebut dengan Nabiur Rahmah. Allah menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang mulia. Di dalam ayat ini secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberikan beban kepada umatnya, sehingga agama Nabi adalah agama yang termudah di antara agama-agama yang lainnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan kalau seandainya Nabi diberikan dua pilihan, maka Nabi akan memilih yang termudah di antara dua pilihan tersebut selama tidak melakukan pelanggaran dalam agama. Dan memang itu yang diinginkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Sehingga dengannya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam hadis yang mu'allaq, ahabbud dini ila Allah al-hanifiyah as-samhah. Sesungguhnya agama yang paling disukai oleh Allah, yang pertama hanifiyah, agama yang lurus, agama yang jujur, agama yang benar keyakinannya, lurus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah samha. As-samha itu artinya adalah agama yang diberikan kemudahan. Dan dua sifat ini terdapat di dalam agama yang dibawa oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Segala kemudahan kalau seandainya masih bisa, maka Nabi akan meminta kepada Allah untuk umatnya. Karena Nabi tidak ingin umatnya merasa susah, berat, memiliki beban. Dan itu di antara salah satu sifat baginda Nabi yang mulia, azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian sifat yang kedua di dalam ayat ini, harisun 'alaikum. Haris itu artinya Nabi sangat antusias menginginkan bagaimana umatnya adalah umat yang selalu beribadah kepada Allah atau umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Sehingga semua bentuk kebaikan diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana semua bentuk keburukan, maka Nabi telah memberikan kewaspadaan agar umatnya tidak melakukan hal yang demikian. Sehingga salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam. Sesampainya dia ke daerah Syam, maka ada yang bertanya untuk menghinakan, karena pertanyaan itu ada pertanyaan yang menghinakan. Kemudian pertanyaannya mengatakan, wahai kamu Abu Ayyub, apakah Nabi kalian mengajarkan semuanya? Sampai buang air pun Nabi kalian ajarkan? Pertanyaan ini ikhwatul Islam Pertanyaan ini ikhwatul Islam
adalah pertanyaan untuk melecehkan kaum muslimin, untuk melecehkan Nabi SAW. Sehingga orang-orang yang ada di sana bertanya, apakah Nabi kalian mengajarkan semuanya, bahkan buang air pun diajarkan? Mereka dikejutkan dengan jawaban sahabat ini, iya, hatta al-qira'ah, bahkan cara buang air pun Nabi kami ajarkan kepada kami semuanya. Artinya tidak ada satupun yang tinggal dalam agama, semuanya. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali Nabi ajarkan. Keburukan, dan itulah makna firman Allah, harisun alaikum. Nabi sangat termotivasi, memberikan semangat agar umatnya akan menjadi umat yang terbaik. Mereka menjadi umat-umat yang diridhai oleh Allah, dan umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga di dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Di antara salah satu sifat Nabi yang paling mulia adalah Nabi orang yang paling sayang dan sangat penyayang, terkhusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka menjadi umat Nabi SAW. Dan kita harus tahu ada dua sifat yang selalu digabungkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa diberikan kepada manusia, yaitu sifat yang selalu kita baca di dalam basmalah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat ini atau dua sifat ini adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan juga bisa disandarkan kepada manusia tapi dihilangkan alif lamnya. Makanya di dalam ayat ini disebutkan bil mu'minina raufur rahim, tidak ada menggunakan kalimat alif lam. Karena apabila Ar-Rahman Ar-Rahim itu hanya sifat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia mereka rahim tapi tidak Ar-Rahim. Jadi itu merupakan di antara perbedaan apabila disandarkan kepada Allah, maka kita menyebut dengan Ar-Rahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau untuk manusia, mereka juga Rahim, tapi tidak boleh disebut dengan Ar-Rahim. Mereka disebut dengan Rahim saja. Dan salah satunya adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW, bil mu'minina raufun rahimun. Sebagaimana dijelaskan di akhir ayat surah Taubah ini. Kemudian perbedaannya ikhwatul Islam, Ar-Rahman atau Rahman itu mencakup semuanya. Sedangkan Rahim atau Ar-Rahim, baik untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk manusia, maka itu khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah sahaja, atau bagi mereka yang beriman kepada Nabi sahaja. Kalau Rahman, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada semua hambanya. Kalau seandainya tidak demikian, maka orang-orang yang tidak beriman tidak akan diberikan setetes air pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sayang semuanya diberikan. Karena dunia ini ikhwatul Islam, Allah tidak ada, dunia ini tidak ada bandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, yang tidak beriman, karena dunia tidak bernilai bagi Allah. Sehingga dunia ini diberikan kepada semuanya. Dan Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Dan itu juga di antara salah satu sifat Nabi SAW, bil mu'minina raufun rahim. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, karena umat Nabi itu juga terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ummatul dakwah. Semua mereka yang lahir setelah Nabi, maka itu adalah umat Nabi SAW. Mereka wajib menerima dakwah Nabi. Maka disebut dengan ummatul dakwah. Wajib mereka menerima dakwah Nabi. Maka dengan itu pula lah Nabi menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak satu pun yang mendengarkan aku dari umat ini. Umat ini apa maknanya? Umat semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Wajib bagi mereka mengikuti Nabi. Kalau tidak, illa kana min ashabin nar. Kecuali mereka mendapatkan ancaman neraka dari Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut dengan ummatul da'wah. Yang kedua disebut dengan ummatul ijabah. Ummatul ijabah adalah mereka yang mengijabah dakwah Nabi. Artinya mereka yang menjawab seruan Nabi. Mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan mereka yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu disebut dengan ummatul ijabah. Dan mereka itulah disebut dengan orang-orang mukmin. Untuk orang-orang mukmin, untuk ummatul ijabah, bil mu'minina raufun rahim. Maka Nabi adalah orang-orang yang sangat sayang kepada kita semuanya. Dan banyak yang membuktikan kepada kita bagaimana kasih sayang Nabi yang mulia. Salah satu kasih sayang Nabi kepada kita bersama ikhwatul Islam adalah sebuah hadis yang sangat mulia dibawakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari ibunda kita Aisyah, di mana Aisyah minta didoakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sejatinya di antara seorang mukmin mereka harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya, baik mereka minta ataupun mereka tidak minta. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakan diriku.
Kemudian permintaan ibunda kita Aisyah ini, permintaan yang tidak berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah meminta atau Aisyah tidak meminta, maka Nabi pasti akan mendoakan dirinya. Karena itu adalah istrinya, orang yang paling dia sayangi. Kemudian setelahnya Nabi pun langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan dosa yang akan dia lakukan. Aisyah mendengarkan Nabi berdoa. Dengannya pula, Aisyah ini merasa bangga dan bahagia. Kemudian setelah Nabi selesai berdoa, maka Nabi melihat Aisyah dalam keadaan bahagia. Dikala itu Nabi bertanya, ayasurruki du'ai? Wahai Aisyah, apakah kamu merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan? Maka tentunya jawaban Aisyah, iya ya Rasulullah. Nabi doakan dirinya agar diampunkan oleh Allah. Apakah Aisyah tidak bangga dengannya? Kemudian di saat itulah Nabi SAW menyebutkan, dan ini adalah bagaimana bentuk sifat Nabi yang mulia, kasih sayang Nabi yang luar biasa. Sesungguhnya doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, wahai Aisyah, itu jugalah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Artinya siang dan malam Nabi tidak pernah melupakan kita di dalam doanya. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Tidak pernah hari dilewati oleh Nabi kecuali ada doa kepada Allah di sana. Nabi tidak pernah lupa kepada umatnya. Hanya saja umat Nabi yang kadang-kadang lupa kepada nabinya. Ada hari yang mereka lewati, mereka melupakan Rasulullah SAW di dalam kalimat salam dan salawat yang mereka tidak mau mengucapkannya. Padahal itu hanya sekedar ungkapan yang apabila keluar dari lisan seseorang memiliki pahala yang luar biasa. Sehingga di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW tidak melupakan jasa Nabi. Karena Nabi ikhwatul Islam mencintai seseorang itu biasanya memiliki dua alasan. Mengapa kita cinta kepada seseorang? Ada dua alasan. Yang pertama, kita mencintai seseorang karena orang itu punya jasa kepada kita. Ketika mereka punya jasa, mereka yang menolong kita, mereka yang merawat kita, kita akan sayang dan cinta kepadanya. Dan yang kedua, alasan mencintai seseorang biasanya karena dia memiliki akhlak yang mulia, budi yang luhur. Maka kita pun akan mencintai dirinya. Kedua-dua sifat ini dimiliki oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Nabi. Karena Nabi yang menunjukkan kita. Misalnya kita contohkan, apabila kita datang ke kota Madinah, kemudian tiba-tiba ada orang yang menunjukkan kita jalan kemana menuju perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mana jalan dikala kita menuju Raudhah. Apa yang akan kita ucapkan kepada orang tersebut? Kita akan berterima kasih. Terutama bagi mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah. Tiba-tiba ada yang mengarahkan, kalau kamu ingin pergi ke Raudhah, itu tempatnya. Maka kita akan berterima kasih kepadanya. Karena dia melakukan kebaikan kepada kita. Nabi menunjukkan jalan surga kepada kita bersama. Tidakkah kita harus berterima kasih kepada baginda Nabi yang mulia SAW? Jalan surga yang Nabi tunjukkan kepada kita bukan jalan dunia, tapi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang paling mulia akhlaknya, baginda Nabi yang mulia, tidak akan pernah ada duanya. Dan Allah sendiri yang memberikan pujian dari langit ketujuh sana. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga semua bentuk cinta ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada alasan bagi umat Nabi kecuali mereka wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara bentuk kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari kita jangan pernah kita bakhil. Kalau ada di antara kita yang mungkin melewati harinya lupa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, maka dengan itulah kita butuh saling mengingatkan. Kita semuanya tahu bagaimana keutamaannya, tapi yang paling kita butuhkan adalah orang yang mengingatkan. Maka di saat itulah kita mencari siapa yang akan mengingatkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia. Kita bisa mengingatkan diri kita sendiri dengan tulisan. Misalnya kita tulis di pintu rumah kalimat sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali kita masuk ke rumah, kita pun akan mengucapkan salawat kepada Nabi. Atau kalau seandainya saling termotivasi dengan yang lainnya, artinya ikhwatul Islam lakukan semuanya yang bisa membuat kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan
pembahasan berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana perjuangannya. Dan di antara salah satu kewajiban yang harus kita lakukan kepada sahabat yang mulia ini adalah setiap kali kita menyebutkan namanya, maka di sana ada kalimat radhiyallahu taala anhu. Bagi kita yang berada di kota Madinah, maka kita akan berkunjung ke perkuburannya. Setelah kita berkunjung ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita telah menyebutkan doanya. Kalau kita datang ke kota Madinah, di antara salah satu tempat yang tidak boleh kita lewatkan adalah 3 perkuburan manusia yang paling mulia. Yang pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Untuk sahabat Abu Bakar kita mengucapkan Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah, Assalamu alayka ya Abu Bakrin, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kalau untuk sahabat Umar kita pun mengucapkan Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, Assalamu alayka ya Umar, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. 3 ini ikhwatul Islam adalah antara mertua dengan menantu. Karena Nabi SAW menikah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Aisyah. Sebagaimana juga Nabi SAW menikah dengan Hafsah, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mereka, di samping mereka ada ikatan dalam masalah agama, mereka juga ada ikatan dalam masalah nasab. Dan Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana ada Nabi, pasti di mana ada Nabi, pasti mereka ada berdua di sana. Makanya kalau seandainya kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada Nabi, pasti ada Abu Bakar, pasti ada Umar. Di mana Nabi bahkan dalam tempat bersantai pun ikhwatul Islam, mereka tetap selalu bersama-sama di sana. Sehingga dengan kebersamaan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di alam barzakh. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di surga untuk selama-lamanya. Sehingga dikala kita mempelajari sejarah orang ini ikhwatul Islam, sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, mereka itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barometer iman seseorang apabila disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka wajib bagi mereka mendahulukan Abu Bakar, Umar. Kedua orang ini harus disebutkan. Dan di sini merupakan ijma' para ulama di sana. Utsman dengan Ali bin Abi Thalib, iya juga. Tapi setelah terjadinya perbedaan, sebahagian mengatakan Ali yang pertama, sebagian mengatakan Utsman yang pertama. Setelah terjadi perbedaan, baru setelahnya terjadi ijma'. Maka kedudukan mereka sama dengan posisi mereka dalam khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi kalau untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum, itu semuanya kaum muslimin sepakat semuanya. Artinya ikhwatul Islam, orang yang wajib kita muliakan, orang yang wajib kita agungkan, karena di antara bentuk keagungan kita kepada Rasulullah SAW, kita mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Rasulullah SAW, karena mereka berdua adalah mertuanya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan tentang sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ini ikhwatul Islam adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan laki-laki. Itu sesuatu yang sudah pasti. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya pernah suatu ketika terjadi permasalahan antara sahabat. Dan setiap kali kita berbicara tentang sahabat Nabi ikhwatul Islam, mereka itu juga manusia biasa. Mereka juga melakukan kesalahan. Tapi ingat, sebelum mereka melakukan kesalahan, Allah tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Dan Allah juga tahu kalau mereka akan minta ampun dari kesalahannya. Dan Allah pun tahu kalau mereka akan bertaubat kepada Allah. Dan Allah pun tahu kalau Allah akan memberikan ridho kepada mereka semua. Itu adalah di antara keyakinan yang harus kita ketahui untuk sahabat Nabi SAW. Para sahabat ikhwatul Islam, yang jumlah mereka disebutkan oleh para ulama kurang lebih 120.000 atau maksimal 140.000. Walaupun mereka hanya melihat Nabi 1 detik saja, kemudian mereka beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan keimanan, maka semuanya mereka termasuk ke dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu tidak lagi bisa ditawar-tawar. Siapapun mereka yang melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi, maka mereka termasuk sahabat Nabi. Kalau mereka sahabat Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena mata, ikhwatul Islam, mata yang pernah Allah ciptakan di dunia, kemudian pernah melihat manusia yang paling mulia dan beriman kepada manusia tersebut, yaitu Muhammad bin Abdullah, itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah. Yang melihat Nabi SAW banyak, tapi banyak pula di antara mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Banyak yang sezaman dengan Nabi SAW. Coba kita lihat orang-orang Mekah, berapa jumlahnya? Berapa banyak di antara mereka yang sezaman dengan Nabi? Tapi banyakkah mereka beriman kepada Nabi pada waktu itu? Tidak. Misalnya kita lihat lagi bagaimana dakwah Nabi dikala Nabi pergi ke Taif. Dikala Nabi pergi ke sana, Nabi tawarkan agama yang mulia. Mereka melihat Nabi. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi? Tidak. Mereka melihat Nabi. Tapi hati mereka tidak beriman kepada Nabi. Sehingga mereka tidak mendapatkan kemuliaan sahabat Nabi. Sehingga ikhwatul Islam, sahabat Nabi adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Makanya pernah terjadi hadis yang sangat indah ikhwatul Islam. Nabi SAW menyebutkan tentang sahabat Nabi. Kalau seandainya ada di antara kalian yang berinfak di jalan Allah, misla Uhudin zahaba, sebesar bukit Uhud ini emasnya. Misalnya ada di antara kita yang punya emas harta yang berlimpah ruah, yang mana kadar daripada harta tersebut sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud ini ikhwatul Islam panjang, besar, tinggi. Kita pun tidak pernah menelusuri semuanya. Yang kita lihat itu adalah kejadian yang ada di Uhud ketika terjadi perang Uhud. Sejatinya bukit Uhud itu adalah di antara bukit yang paling panjang di kota Madinah. Panjangnya kurang lebih 7-8 kilo. Coba bayangkan kalau emas bukit Uhud ini terbuat dari emas dan kita yang punya. Kemudian kita dakwahkan di jalan Allah. Semua harta yang aku punya ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk agama, untuk dakwah. Maka amalan yang luar biasa ini tidak akan pernah sampai satu mud. Satu mud itu berapa? Satu genggaman amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak akan pernah menyaingi mereka ikhwatul Islam. Sehingga kalau ada di antara kaum muslimin yang sulit rasanya memberikan pujian kepada sahabat Nabi, minimal mereka jangan menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kewajiban kita secara hukum asal adalah bagaimana memberikan pujian kepada mereka. At-taraddi anhum. Di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan, setiap kali menyebutkan nama sahabat, tidak boleh kita menghinakan mereka. Apapun yang terjadi, permasalahan di antara sahabat Nabi ikhwatul Islam banyak. Tapi apakah dengan permasalahan yang mereka hadapi, kemudian mereka memberikan penghinaan kepada mereka? Tidak sama sekali. Dan Nabi SAW juga telah memberikan prediksi. Sahabatku ini akan seperti ini. Sahabat ini akan seperti ini. Sahabat ini akan seperti ini. Nabi telah mengetahui semuanya. Dan Allah yang memberitahukan kepada Nabi SAW. Lantas apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita bersama? Nabi tetap memerintahkan kita untuk menjunjung tinggi para sahabat Nabi. Apapun yang terjadi kepada mereka semuanya, maka sahabat Nabi adalah sahabat Nabi dan mereka adalah penduduk surga yang masih ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menceritakan tentang sahabat Nabi, misalnya sahabat ini melakukan kesalahan ini, itu hal biasa sebagai sejatinya seorang manusia. Karena manusia itu pasti melakukan salah. Sahabat Nabi juga disebut dengan manusia. Kalau ada sahabat yang tidak melakukan kesalahan, maka bukan sahabat namanya. Namanya adalah malaikat. Karena malaikat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Kalau sahabat atau kalau manusia, dan di antara bagian manusia itu adalah sahabat, pasti mereka melakukan kesalahan. Namun sahabat Nabi itu ibarat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam melakukan kesalahan, iya. Tapi dikala dia melakukan kesalahan, dia langsung kembali kepada Allah. Sehingga Allah angkat namanya. Begitu juga dengan sahabat Nabi. Mereka melakukan kesalahan, iya. Tapi mereka langsung kembali kepada Allah. Dan mereka langsung diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan kemuliaan yang sulit dilakukan. Kecuali mereka-mereka yang diberikan pilihan oleh Allah. Sehingga apapun yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, ikhwatul Islam, siapapun, kalau mereka sahabat Nabi dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi, maka mereka adalah sahabat Nabi. Jangan pernah mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Dan ini sering terjadi. Kita mendengarkan ikhwatul Islam. Misalnya terjadi masalah antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib di sebuah peperangan yang kita kenal dengan Ma'rakatul Jamal. Kaum muslimin, kalau mereka ingin mencari tahu kebenaran, silakan. Tapi kalau seandainya untuk menyudutkan salah satu pihak, maka diam. Begitu juga misalnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang kita kenal dengan perang Siffin misalnya. Kita untuk mengetahui sejarah boleh. Tapi kalau untuk menyudutkan salah satu sahabat, oh yang salah ini, oh yang salah ini, kenapa dia seperti ini, kenapa dia seperti ini, maka diamlah di sana.
Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang yang diberikan gelar khalifah yang kelima, dan dia adalah orang yang paling mulia. Kepemimpinannya sama dengan kepemimpinan sahabat Nabi. Namun dia tidak boleh disebut dengan khalifah yang kelima. Karena dia bukan sahabat Nabi. Bagaimanapun ikhwatul Islam, dia bukan termasuk dalam kategori sahabat Rasulullah SAW. Dia pun menyebutkan, kalau seandainya Allah selamatkan kalian dari apa yang terjadi di kalangan para sahabat, maka hendaklah mulut kalian dan lisan kalian pun selamat terhadap memberikan cacian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga ikhwatul Islam, apapun yang kita ketahui, misalnya kita berbicara, ada orang di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika mereka mendengarkan Nabi wafat, ada di antara mereka yang kembali kepada agama lamanya. Kemudian setelahnya mereka kembali kepada agama Islam. Dan mereka pernah melihat Nabi SAW, atau mereka termasuk dalam kategori sahabat Nabi, maka tidak boleh kita hinakan mereka. Siapapun mereka ikhwatul Islam, salah satunya Muawiyah misalnya. Muawiyah yang terjadi masalah dengan Ali bin Abi Thalib, tidak boleh kita sudutkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimanapun dia adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun dia adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu merupakan kaidah umum yang harus kita ketahui. Orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, maka wajib bagi kita memuliakannya. Karena kaidahnya tidaklah memuliakan orang-orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia pula. Tidaklah memuliakan orang-orang yang mulia kecuali orang yang mulia. Dan tidaklah menghinakan orang-orang yang mulia kecuali mereka yang hina. Itu merupakan kaidah yang harus kita pahami ikhwatul Islam. Misalnya ada orang yang mulia. Orang yang mulia, di antara kewajiban kita harus mengakui kemuliaannya. Dan orang yang bisa mengakui kemuliaan orang yang mulia adalah orang yang mulia. Apabila ada orang yang mulia, kemudian sulit bagi kita mengakui kemuliaannya, padahal dia mulia, maka orang yang menghinakan orang yang mulia, maka kehinaan untuk dirinya. Artinya kembali kepada jiwa kita masing-masing. Di antara bentuk kita sayang kepada diri kita sendiri adalah menyayangi orang-orang yang disayang oleh Allah dan menyayangi orang-orang yang disayang oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga kaidah umum, apapun yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi, karena mereka itu sebagai manusia biasa. Bahkan ikhwatul Islam, ada sebuah ungkapan yang sangat indah dari para ulama. Kadang-kadang seorang manusia, ketika mereka sebelum bersalah, dibandingkan dengan setelah mereka bersalah, maka bisa jadi mereka lebih mulia setelah mereka melakukan kesalahan. Ada dua orang. Yang satu, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Yang satu, dia melakukan kesalahan. Bisa jadi yang melakukan kesalahan ini lebih mulia daripada orang yang tidak melakukan kesalahan. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, dia merasa ada di dalam dirinya sifat ujub. Oh, saya ini adalah orang yang ahli ibadah. Saya tidak pernah salah. Dengan ujub itulah maka Allah campakkan dia. Sedangkan orang yang bersalah, setiap kali mereka bersalah, mereka merasa dihantui, dikelilingi dengan kesalahan. Dengan itu pula lah mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hadis ikhwatul Islam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Ada dua orang. Ini cerita di zaman terdahulu. Yang satunya adalah orang yang ahli ibadah. Yang satunya orang yang rajin melakukan dosa. Dan mereka ini teman, kawan. Kemudian yang tadi rajin beribadah, dia selalu memberikan nasihat kepada saudaranya yang tidak mau beribadah. Wahai sahabatku, ayo kita beribadah kepada Allah. Tujuannya bagus. Kemudian selalu dia mengatakan yang demikian. Terakhir, orang yang rajin ibadah ini, dia merasa jengkel kepada kawannya. Marah kepada kawannya. Wahai fulan bin fulan, kenapa kamu tidak mau beribadah? Demi Allah, Allah tidak akan maafkan dirimu. Kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ujub yang sebenarnya. Ketika dia mengatakan Allah tidak akan maafkan dirimu. Dari mana dia tahu Allah tidak maafkan seorang hamba? Apakah dia mengetahui isi hatinya? Kemudian keduanya ini ikhwatul Islam meninggal. Dikala meninggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bertanya kepada tadi yang rajin ibadah. Wahai kamu fulan, kenapa dulu kamu bersumpah? Manil ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan? Kenapa kamu berani mengatakan aku tidak akan mengampunkan dosa fulan? Apakah kamu yang memberikan ampunan? Apakah kamu tahu bagaimana ibadah yang dia lakukan? Iya, mungkin secara terang-terangan dia tidak beribadah, tapi mungkin banyak ibadah yang kalian tidak tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepadanya dan Allah hukum dia. Sedangkan yang tadi mungkin secara zahir dia melakukan kemaksiatan, tapi dia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita tidak tahu bagaimana ibadah yang dia lakukan. Banyak ibadah-ibadah yang tersembunyi. Dan bisa jadi orang tidak tahu. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Seorang penzina saja ikhwatul Islam. Seorang penzina. Dikala dia lewat di padang Sahara. Melihat anjing yang kehausan diberikan air minum. Hanya sekedar diberikan air minum. Allah berterima kasih kepadanya. Syakarallahu laha. Allah berterima kasih kepadanya. Dan Allah ampunkan dosanya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Coba bayangkan. Artinya apa ikhwatul Islam? Karena bisa jadi seseorang ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat misalnya para sahabat Nabi. Ada di antara mereka yang melakukan perzinahan banyak. Ada di antara mereka yang mungkin minum khamar, ada. Tapi apakah derajat sahabat mereka tidak mulia? Tidak. Kita contohkan misalnya. Ada salah seorang wanita yang dia datang kepada Nabi SAW. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aku melakukan perbuatan dosa, yaitu berzina. Nabi SAW tidak mau menolehnya. Misalnya dia datang dari kanan, maka Nabi mengarah ke arah kiri. Dia pun berbelok ke arah kiri. Maka Nabi pun memalingkan wajahnya ke kanan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berdosa, apapun dosa yang pernah mereka lakukan, tidak boleh disebutkan selama Allah menutupi kesalahannya. Bukankah Allah Nabi SAW menyebutkan man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya. Kalau seandainya menutup aib saudara diperintahkan, bagaimana kiranya kalau kita menutup aib diri sendiri? Tentu lebih wajib lagi hukumnya. Artinya kalau ada di antara kita yang ditutup oleh Allah kesalahan, maka jangan pernah dibuka. Peluang bagi mereka yang menutup kesalahannya untuk diampunkan oleh Allah masih banyak. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umatku, kullu ummati mu'afah, umatku maka akan senantiasa dimaafkan selama mereka tidak berterus terang atau mereka tidak memperlihatkan kesalahan yang mereka lakukan. Selama mereka menutupi aibnya dan mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah dosa dan maksiat, maka kemungkinan mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabiat ini ikhwatul Islam, dia datang kepada Nabi. Nabi tidak mau melihatnya. Para ulama menyebutkan, sebenarnya Nabi tidak mau mendengarkan orang tersebut. Selama ditutupi oleh Allah, tidak usah lagi dia datang. Kemudian dia tetap bersikeras. Kemudian pada akhirnya dia tetap datang karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia berzina. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Nabi SAW pun bertanya kepadanya. Karena dikala waktu itu dia masih hamil. Kemudian Nabi mengatakan, selesai dulu melahirkan. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi SAW. Padahal kalau seandainya dia tidak datang setelah melahirkan, maka Nabi tidak akan menuntutnya. Tapi dia tetap datang setelah melahirkan. Dia tetap datang, ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir. Dan dia kembali mengaku kepada Nabi SAW. Nabi masih memberikan kesempatan kepadanya. Wahai fulana, selesaikan dulu anakmu menyusu. Artinya selesaikan dulu dia. Akhirnya menyusui anak itu butuh 2 tahun. 2 tahun lagi. Tapi wanita ini senantiasa merasa bersalah. Hidupnya senantiasa ditakut-takuti oleh kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia ingin betul-betul bertobat kepada Allah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah anaknya berumur 2 tahun, datang lagi kepada Nabi SAW. Kemudian dia sengaja membawa potongan roti. Diletakkan di tangan anaknya. Kalau pegang roti, dia sudah bisa makan sendiri. Kemudian dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, lihat anakku, dia sudah bisa makan sendiri. Hukum diriku karena aku pernah melakukan kesalahan, yaitu berzina. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, karena dia tetap ingin, karena dia merasa dirinya selalu melakukan kesalahan, pada akhirnya hukuman Allah pun ditetapkan. Karena dia yang mengaku. Kemudian setelahnya dikala dia dihukum, dan para sahabat ikut serta di dalam melaksanakan rajam tersebut ikhwatul Islam, karena hukumannya adalah rajam. Maka ada kata-kata sebagian sahabat yang mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan dosa? Apa kata Nabi SAW? La tasubbu. Jangan kalian hina dia. Kalau seandainya dia bertaubat dan dia telah bertaubat, kalau taubat dia ini dibagikan kepada semua penduduk Madinah, maka akan cukup bagi penduduk Madinah bertaubat kepada Allah. Artinya apa ikhwatul Islam? Iya, mungkin secara kasat mata, dia melakukan perbuatan zina. Tapi kalau dia bertaubat dan dia telah bertaubat, maka taubat dia ini, kalau penduduk Madinah dibagikan taubat dia ini, maka cukup bagi mereka semua. Artinya saking mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sahabat Nabi ikhwatul Islam. Ada di antara mereka contohnya dulu. Ada di antara mereka yang suka sekali minum khamar. Disebut dengan himar. Namanya Abdullah. Tapi panggilannya adalah himar. Kemudian dia sering sekali minum khamar.
Dan yang minum khamar dicambuk oleh Nabi SAW. Kemudian dia lagi, setiap ada yang dihukum, dia lagi. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ma aksara ma utiyabih. Kenapa kamu terus yang minum khamar? Kamu sedikit-sedikit kamu lagi. Apa kata Nabi SAW? Jangan kalian hina dia. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Padahal dia minum khamar dan dia sedang dihukum. Itulah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya, mungkin mereka melakukan kesalahan, tapi ingat, sebelum mereka melakukan kesalahan, mereka sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu mereka akan melakukan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, berbicara tentang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka ingat, kita pun mengucapkan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengucapkan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, sekarang kita kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini pernah ada masalah dengan sahabat yang lainnya. Sehingga kalau Abu Bakar ada masalah, jangan kita kira Abu Bakar tidak mulia kedudukannya di sisi Allah. Tidak. Dia tetap menjadi orang yang pertama di kalangan manusia di zaman Muhammad bin Abdullah. Bahkan bukan hanya di zaman Nabi saja. Dibandingkan dengan semua manusia yang ada, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, maka yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu ingat baik-baik ikhwatul Islam. Orang yang paling mulia bukan hanya di kalangan umat Nabi, semua umat setelah para Nabi. Yang paling mulia siapa yang pertama? Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim. Yang ketiga siapa? Nabi Ulul Azmi yang setelahnya. Kemudian siapa lagi? Para Rasul. Kemudian siapa lagi? Para Nabi. Kemudian siapa lagi yang paling mulia? Yang paling mulia setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Berarti tingkatan kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung setelah para Nabi. Namun Abu Bakar As-Siddiq juga pernah ada masalah dengan sahabat yang lainnya. Dan masalah ini ikhwatul Islam terjadi antara Abu Bakar dengan Umar, seniornya para sahabat Nabi. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka sebagai sahabat Nabi. Dan kesalahan mereka itu tidak mengurangi kewibawaan mereka, dan tidak mengurangi ketakwaan mereka, dan tidak mengurangi keimanan mereka, dan tidak mengurangi derajat mereka di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Kemudian ketika ada masalahnya antara Abu Bakar dan Umar, yang salah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar dia mengetahui kalau dia salah. Sehingga pada akhirnya dia pun minta maaf kepada Umar bin Khattab. Dikala dia minta maaf, Umar pada waktu itu lagi kesal, lagi marah. Dia tidak mau memaafkan Abu Bakar. Abu Bakar selalu minta maaf, maafkan diriku. Qisas aku artinya lakukan kepada diriku apa yang aku lakukan terhadapmu, wahai Umar. Umar tidak mau. Karena marah. Kesal kepada Abu Bakar As-Siddiq. Padahal mereka adalah sahabat senior. Kemudian Abu Bakar ini, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Dia menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi ada masalah dengan Umar. Dan yang salah itu adalah aku. Abu Bakar menyebutkan yang salah itu adalah aku. Kemudian Umar setelah sedikit reda, maka dia pun mengakui kesalahannya. Kenapa aku tidak memaafkan Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian dia pun akhirnya menyesal. Coba bayangkan sahabat Nabi. Dia pun mencari Abu Bakar, ingin memaafkan dia dan ingin kembali minta maaf. Kemudian akhirnya dia mencari Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya. Tidak diketemui atau tidak diketahui dan tidak didapatkan Abu Bakar di rumahnya. Maka sudah pasti Abu Bakar di rumah Nabi atau di dalam masjid. Maka dia pun Umar ini pergi ke masjid. Dan ternyata benar adanya. Abu Bakar berada di samping Nabi SAW. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dan ini merupakan kemuliaan untuk Abu Bakar yang luar biasa. Dikala Umar datang, maka Umar mengucapkan salam. Nabi tidak melihatnya. Kemudian Umar kembali mengucapkan salam dari arah yang tadi Nabi memalingkan wajahnya. Nabi juga tidak melihat dirinya. Nabi menjawab salam, namun Nabi tidak melihatnya. Sampai-sampai ikhwatul Islam, Abu Bakar ini merasa kasihan kepada Umar. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang salah itu adalah diriku. Aku yang salah. Kemudian aku minta maaf. Namun Umar tidak mau memaafkan diriku. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, apa kata Nabi SAW? Dia memberikan pelajaran kepada Umar secara khusus. Dan kepada kita bersama. Wahai Umar, dulu pertama kali aku berdakwah. Dan aku mengatakan, ana Rasulullah. Ana Nabiullah. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah Nabi. Kadzabtum. Semua kalian berdusta atas nama diriku. Atau semua kalian membohongi diriku. Kalian tidak ada satupun yang percaya. Dan satu-satunya manusia yang mengatakan sadaqta
adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jangan kalian ganggu sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang pertama kali menolong diriku dengan jiwanya, dengan hartanya. Dia yang membenarkan dakwaku, dia yang selalu bersamaku, disebutkan oleh Nabi semua keutamaannya. Kemudian ikhwatul Islam, sampai-sampai Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak bisa lagi berkata-kata apa yang harus dia lakukan. Padahal yang salah sebenarnya di awal cerita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun Nabi ingin memperlihatkan bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu mulia dan manusia yang paling dicintai oleh Allah dan manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini disebutkan setelah kejadian ini, fama udhiya, maka Abu Bakar selama-lamanya tidak pernah lagi dihinakan atau diganggu atau disakiti. Apapun masalahnya, maka orang tahu kemarahan Nabi SAW adalah kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak ridha kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka berarti Nabi tidak ridha kepadanya, dan Allah pun tidak akan ridha kepada orang yang tidak diridhai oleh Nabi SAW. Begitulah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau kita berbicara tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka dia adalah mertua Nabi, orang yang paling disayangi oleh Nabi dan orang yang paling sayang kepada Nabi SAW. Banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW di kota Islam, yang mana semakin kita mengetahui tentang ceritanya, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah dan juga semakin cinta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, pembahasan ini ikhwatul Islam, makanya dikala kita datang ke kota Madinah, salah satu yang kita ziarahi adalah Abu Bakar As-Siddiq dan perkuburannya. Sambil kita mengucapkan Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah, atau kita pun mengucapkan Assalamu alayka ya Abu Bakrin wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Keselamatanlah untukmu wahai Abu Bakar, dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang terbaik sebagaimana kamu telah memberikan kebaikan terhadap Islam dan kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu amalan yang paling berat dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang tidak mau lagi membayar zakat. Dan zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal, zakat harta. Dan kemarin kita telah menyebutkan zakat harta itu ikhwatul Islam adalah zakat yang ada dua syarat di dalamnya. Yang pertama, sampai nisabnya. Yang kedua, ditunggu dulu dalam 1 tahun. Anggaplah kita ambil contoh 50 jutaan. Atau karena kita berada di sini, kita contohkan, anggaplah zakat itu takarannya adalah 10 ribu. 10 ribu rial misalnya. Nah, misalnya ada seseorang yang punya uang sekarang baru dia punya uang 10 ribu rial. Sekarang, bulan ini, Jumadil Tsani. Kemudian dikala dia punya uang 10 ribu, maka belum lagi ada kewajiban zakat untuknya pada bulan ini. Walaupun sudah sampai nisabnya. Kapan kewajiban zakat itu ada pada dirinya? Kalau ditunggu 1 tahun, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai bulan Jumadil Tsani tahun berikutnya. 10 ribu ini tidak berkurang, bahkan bertambah. 10 ribu menjadi 15 ribu, menjadi 20 ribu. Pada tahun berikutnya baru dia mengeluarkan zakat harta. Tapi kalau seandainya 10 ribu sekarang, tahun depan 10 ribu ini berkurang menjadi 8 ribu. Karena kebutuhan sekolah, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, maka dia tidak lagi wajib mengeluarkan zakat. Karena haulnya belum sampai dan nisabnya sudah mulai kurang. Maka dua syarat inilah yang perlu diketahui bersama. Jadi zakat itu sebenarnya tidak terlalu memberatkan di ikhwatul Islam. Ada dua syarat. Yang pertama, takarannya sampai nisabnya. Nisabnya misalnya 10 ribu rial. Kemudian 10 ribu ini, apabila bertahan selama 1 tahun, maka itulah disebut dengan haul, yaitu ditunggu selama satu tahun. Di saat itulah baru dia akan mengeluarkan zakatnya. Sehingga zakat mal ini ikhwatul Islam tidak terlalu memberatkan kaum muslimin. Namun di zaman Nabi SAW, banyak di antara mereka, atau di zaman setelah sahabat Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Karena mereka beranggapan zakat ini hanya diberikan kepada Nabi sahaja. Zakat mal itu ikhwatul Islam bukan untuk Nabi. Makanya di dalam ayat Al-Quran terkenal dengan Al-Asnaf Ats-Tsamaniyah. Ada 8 golongan yang berhak mereka menerima zakat. Maka nanti kita cari sendiri di dalam surat Taubah ayat 59. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Dan ayat berikutnya atau kalimat-kalimat berikutnya. Nah, ini banyak tidak dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Anggapan mereka zakat ini untuk Nabi. Ketika Nabi wafat,
maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk membayar zakat. Maka dengannya Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian ketika didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq atau didengar oleh Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah kamu akan berani memerangi kaum muslimin? Karena ini artinya memerangi. Dan memerangi itu kita tahu makna memerangi. Sehingga Umar mengatakan, apakah kamu akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang tidak bayar zakat itu, wahai Abu Bakar As-Siddiq, mereka juga kaum muslimin. Kalau mereka Islam, kenapa kamu harus memeranginya? Seolah-olah itu merupakan jawaban daripada atau pertanyaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itulah Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku akan memerangi mereka-mereka yang memisahkan antara salat dengan zakat. Sebagaimana mereka salat, baik Nabi ada atau Nabi tidak ada, maka wajib hukumnya bagi mereka salat. Begitu juga dengan zakat. Nabi ada, Nabi tidak ada, maka wajib hukumnya mereka membayar zakat. Dan kemudian Abu Bakar menyebutkan salat itu adalah haknya untuk Allah Subhanahu wa taala dan zakat adalah haknya untuk harta. Karena Nabi menyebutkan di dalam hadisnya illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Artinya ikhwatul Islam, kemarin kita telah sedikit menyinggung tentang masalah kalimat la ilaha illallah. Dan semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hukum asalnya adalah kunci daripada surga. La ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kunci surga itu tidak bisa sembarangan dibuka kecuali dengan rukun dan syaratnya. Artinya apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mereka tidak melengkapi rukun dan syaratnya, maka mereka tidak berada di dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita contohkan misalnya, orang-orang musyrikun yang Nabi berdakwah kepadanya. Orang-orang musyrikun itu ikhwatul Islam, atau yang kita kenal dengan orang-orang jahiliyah. Mereka mengenal Allah atau tidak? Orang-orang musyrikun, mereka mengenal Allah atau tidak? Siapa yang tahu jawabannya? Kita, silakan. Mengenal Allah, apa buktinya mereka kenal Allah? Mereka mengenal Allah, kalau mereka mengenal Allah, apa buktinya? Bukankah mereka berzina, berjudi, semua mereka lakukan, semua kejahilan mereka lakukan. Maka disebut dengan jahiliyah. Tingkat paling rendah yang ada di umat tersebut, jahil, betul-betul jahil. Kalau mereka kenal Allah, tidak mungkin mereka melakukan yang demikian. Apa? Melakukan ibadah. Mereka juga melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Perzinahan ada tidak? Pencurian ada tidak? Semua ada. Apapun bentuk dosa ada. Maka disebut dengan jahiliyah. Belum selesai. Apakah mereka kenal Allah? Apalah dalilnya? Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Siapa yang tahu dalilnya, alasannya? Silakan. Tahu nak? Nah, silakan nak. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Yang ini, yang satu lagi. Silakan. Kita juga dua. Masya Allah. Siapa yang tahu alasannya? Apakah orang-orang jahiliyah yang mana Nabi berdakwah kepada mereka kenal Allah atau tidak? Baik. Jawabannya, mereka kenal Allah atau tidak? Kenal. Apa dalilnya? Siapa yang mengatakan demikian? Apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya wahai Muhammad kalian bertanya, kamu bertanya, wala in sa'altahum. Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka ini siapa? Orang-orang jahiliyah ini. Kalau Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawabannya? La yaqulunna Allah. Mereka tahu tentang Allah. Apa bukti yang lain? Silakan. Apa bukti yang lain mereka kenal Allah? Buktinya ikhwatul Islam, coba kita lihat. Apakah kita pernah kenal di zaman orang-orang jahiliyah? Apakah orang-orang jahiliyah mereka memiliki nama Abdullah atau tidak? Orang-orang jahiliyah punya nama Abdullah atau tidak? Kalau tadi ayat, mungkin semua kita tidak ada atau jarang di antara kita yang hafal ayat. Tapi kita dengan bukti dan fakta yang ada di zamannya, mereka itu banyak sekali yang bernama Abdullah. Padahal mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, Nabi namanya Abdullah.
Bahkan mereka itu memiliki Abdullah kurang lebih 300. Coba bayangkan. Nama Abdullah ini, nama yang sudah populer. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Abdullah. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Siapa yang memberikan nama ayah Nabi tersebut? Kakeknya. Abdullah namanya. Dan Abdullah itu bukan hanya satu, banyak Abdullah. Artinya Abdullah, hamba Allah. Apa maknanya? Berarti mereka kenal dengan Allah. Tetapi pertanyaan yang berikutnya, apakah semua mereka yang kenal dengan Allah, mereka pasti masuk ke dalam surga atau tidak? Orang jahiliyah itu apa namanya? Dikenal dengan orang-orang musyrikun. Iya atau tidak? Kenapa mereka disebut dengan musyrikun? Siapa yang tahu alasannya? Silakan. Mereka beribadah kepada Allah tapi apa dalilnya? Mereka mengatakan Latta dan Uzza di Ka'bah. Apa arti Latta dan Uzza? Masya Allah, silakan. Latta itu ikhwatul Islam. Latta diambil dari kata-kata ilah. Apa arti ilah? La ilaha illallah. Jadi Latta itu nama Allah. Al-Lat. Al-Uzza, apa arti Al-Uzza? Al-Uzza itu diambil dari kata-kata Al-Aziz. Aziz itu ada di antara nama Allah. Manat. Apa arti Manat? Manat itu diambil dari kata-kata Al-Mannan. Apa arti Al-Mannan? Apa arti Al-Mannan? Yang maha memberi. Yang maha memberikan karunia dan kasih sayang. Nah, nama Tuhan orang-orang musyrikun, orang-orang jahili itu nama Tuhannya. Al-Lat, Manat, Uzza, itu namanya. Dan nama ini diambil dari nama Allah. Diambil dari nama sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Artinya mereka kenal dengan Allah Azza wa Jal. Mereka juga beribadah kepada Allah. Apa buktinya mereka beribadah kepada Allah? Orang jahiliyah, mereka berhaji atau tidak? Umrah atau tidak? Apa kalimat talbiyah yang mereka ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik. Sama dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian kalau kita innal hamda wa ni'mata lakal mulku la syarika lak. Kalau mereka la syarikan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Yang berbeda itu ikhwatul Islam hanya di ujungnya saja. Sehingga Nabi SAW mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Cukup kata Nabi SAW. Kalau seandainya mereka mencukupkan kalimat ini, maka mereka akan beribadah kepada Allah dan mereka akan menjadi seorang yang muslim. Tapi mereka tidak mencukupkannya. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu kalimat talbiyahnya. Mereka berhaji, mereka datang ke Arafah, mereka di Mina, semuanya ada. Mereka melakukan ibadah sama dengan dulu. Tapi apakah mereka disebut dengan orang-orang muslim? Kita semua tahu mereka disebut dengan musyrikun jahiliyah. Orang-orang musyrikun yang ada di Mekah atau dengan istilah musyrikun orang-orang musyrik, orang Quraisy yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti kalimat musyrik itu ikhwatul Islam? Musyrik itu artinya orang yang kenal dengan Allah dengan sebenarnya. Mereka tahu Allah, mereka tahu sifat Allah. Dan mereka dengan kenalnya mereka kepada Allah, maka mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikun, jangan kita anggap mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak. Dan mungkin ikhwatul Islam, mereka lebih sungguh-sungguh beribadahnya kepada Allah. Tapi ibadah mereka kepada Allah juga dibarengi dengan ibadah mereka kepada manusia. Mereka mengetahui Allah di atas. Kita contohkan misalnya hadis Nabi atau sebuah kisah, ada salah seorang sahabat yang masuk Islam. Nabi bertanya kepadanya, wahai fulan, dulu kam ilahan ta'bud? Berapa ilah yang kamu sembah? Ini cerita zaman nostalgia zaman jahiliyah. Maka sahabat ini mengatakan, dulu di zaman jahiliyah aku menyembah ada 7 Tuhan. 6 di bumi, 1 di langit. Jadi Tuhannya ada 7. Dan dia sembah semuanya. Artinya dia sembah Tuhan yang ada di bumi, dia juga sembah Tuhan yang ada di langit. Kemudian, apa kata Nabi? Kalau seandainya kamu betul-betul memiliki ada masalah, kamu sakit, kamu ada problem kehidupan, kamu ada masalah, ilah mana yang akan kamu sembah pada waktu ada masalah ini? Maka sahabat ini mengatakan, kalau aku ada masalah, di zaman jahiliyah ceritanya, kalau aku ada masalah yang besar, yang rumit, maka aku akan menyembah ilah yang ada di langit. Aku tinggalkan yang 6 ini. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti mereka beribadah kepada Allah.
Dan mereka tahu Allah di langit, kemudian mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Aku akan tinggalkan yang 6 ini, aku akan beribadah kepada ilah yang ada di langit. Artinya apa ikhwatul Islam? Mereka kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan kenalnya mereka kepada Allah, apakah mereka masuk ke dalam agama Islam? Tidak. Karena rukun dan syaratnya tidak lengkap. Makanya dari itulah kita bisa ambil kesimpulan ikhwatul Islam. Semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hukum asalnya mereka bisa masuk surga dengan kalimat ini. Tapi harus dibarengi dengan rukun dan syaratnya. Maka disitulah kita harus kenal apa rukun dan syarat la ilaha illallah. Secara cepat ikhwatul Islam, rukun la ilaha illallah itu ada 2. Yang pertama, an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu artinya la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Artinya kita nafikan ilah, semua ilah kita nafikan. Illallah, kecuali Allah. Apa makna daripada kalimat ini ikhwatul Islam? Awalnya ada nafi, kita nafikan semua ilah kecuali Allah. Kecuali Allah ini disebut dengan isbat. Makanya itu rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbatu. Artinya apabila ada orang yang menyembah Allah dan dia juga mengakui ada orang yang berkuasa selain Allah, berarti tidak ada rukunnya, tidak lengkap rukunnya. Kita harus menafikan semua ilah yang berhak diibadati. Ilah itu banyak. Ada ilah yang berhak diibadati, ada ilah yang tidak pantas diibadati. Bisa dipahami? Ilah itu banyak, yang disembah selain Allah banyak. Tapi ada yang disembah selain Allah, yang mana mereka tidak pantas untuk disembah. Makanya di akhirat ikhwatul Islam ada sebuah cerita hadis yang sangat panjang. Salah satu yang disembah di dunia adalah matahari dan rembulan. Matahari dan rembulan ini nanti kalau di akhirat mereka berada di mana? Matahari ini, rembulan itu nanti berada di mana? Siapa yang jawab? Di mana? Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Gimana kalau sehat saya? Ikhwatul Islam, matahari dan rembulan nanti di akhirat akan berada di dalam api neraka. Apakah bukti Allah mengazab matahari dan rembulan? Tidak. Karena matahari itu makhluk yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada pengaruhnya. Mau dia di surga, mau dia di neraka, tidak ada pengaruhnya. Tapi kenapa Allah meletakkan dia di dalam neraka? Untuk membuktikan kepada orang-orang yang dulu berada di dunia. Inilah Tuhan yang kalian sembah dulu. Karena Allah mengatakan kepada orang-orang yang ada di akhirat nanti, setiap kalian wajib mengikuti sesembahan kalian. Maka semua yang disembah selain Allah, tentunya ada pengecualian. Salah satunya adalah matahari. Maka semua mereka akan mengikuti matahari. Kemudian matahari ini berjalan. Akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Semua yang mengikutinya, yang menyembahnya, mereka pun akan masuk ke dalam api neraka. Untuk membuktikan bahwa matahari itu tidak pantas untuk disembah. Begitu juga dengan ilah yang lainnya. Ada ilah yang berhak disembah, ada ilah yang tidak berhak disembah. Dan yang berhak disembah itu tidak ada satupun kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita mengartikan tidak ada ilah kecuali Allah, ilah selain Allah banyak atau tidak? Banyak sekali ilah. Tapi yang pantas untuk disembah ada atau tidak? Tidak ada. Apapun yang disembah selain Allah, tidak ada yang pantas untuk disembah. Apapun kita sebutkan semuanya. Ada yang menyembah para nabi. Para nabi itu tidak pantas untuk disembah. Makanya salah satunya adalah ayat yang berbicara tentang Nabi Isa. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah dulu kamu yang pernah mengatakan kepada manusia, sembah aku dan ibumu? Allah bertanya kepada Nabi Isa. Makanya di awal surat Al-Ma'idah, Allah menyebutkan sifat Nabi Isa. Dia makan, dia juga minum, dia sama dengan manusia yang lainnya. Apakah itu yang akan kalian sembah? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang ilah disembah itu tidak akan makan, tidak minum. Tapi Nabi Isa makan dan minum sama dengan manusia yang lainnya. Apakah mungkin itu yang kalian sembah? Jadi banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sesembahan ini umat Islam. Sehingga la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah. Kalau kita terjemahkan tidak ada ilah kecuali Allah, ilah selain Allah itu banyak. Yang disembah selain Allah itu banyak. Sehingga maknanya tidak kuat. Tapi apabila kita menyebutkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka betul-betul kita sudah melengkapkan rukunnya. Itu baru rukunnya. Maka dari inilah disebut dengan rukun la ilaha illallah. Kemudian yang kedua disebut lagi dengan syarat la ilaha illallah. Syarat ini artinya ikhwatul Islam, sesuatu yang juga wajib kita datangkan. Dan kemarin kita telah menyebutkan sedikit contoh. Salah satu contohnya,
bahwa la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Dan kunci itu ada giginya. Gigi ini harus cocok dengan pintu yang dibuka. Kalau tidak pas, maka pintunya tidak akan terbuka. Maka dari situlah disebut dengan syarat la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan syarat la ilaha illallah, ilmun yaqinun ikhlasun sidqun mahabbatun inqiyadun al-qabul. Besok kita sambung tentang syarat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bersama ikhwatul Islam agar kita tahu bahwa ternyata mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak sembarangan. Artinya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat mulia. Kalimat la ilaha illallah ini ikhwatul Islam, Nabi Musa pernah meminta zikir kepada Allah, zikir khusus. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ajarkan kepadaku zikir yang apabila aku membacanya yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Jadi zikir khusus kalau bahasa kitanya. Kalau ada di antara kita yang ingin zikir khusus, dengarkan hadis ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa meminta, "Ya Allah, berikan kepadaku zikir khusus." Maka Allah mengatakan, "Katakan la ilaha illallah." Apa jawaban Nabi Musa? "Ya Allah, semua umatmu mengucapkan kalimat ini." Karena memang mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mana kekhususannya? Aku ingin, seolah-olah Nabi Musa mengatakan, aku ingin zikir ini tidak ada untuk orang lain, untuk diriku sahaja. Kemudian apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah, kalau seandainya kalimat ini, la ilaha illallah fi kiffah, dalam satu timbangan, daun timbangan mizan, langit dan bumi, bayangkan langit dan bumi serta isinya ada dalam timbangan yang lain, maka akan kalah langit dan bumi dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zikir khusus. Kalau ada di antara kita yang ingin minta zikir khusus, maka ingatlah hadis Nabi Musa ini. Zikir khusus itu adalah la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Artinya dianjurkan bagi kita memperbanyaknya. Bagaimana syaratnya? Makanya besok kita akan kembali menjelaskan tentang apa saja syarat yang harus kita penuhi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga betul-betul kita punya kunci surga, dan kunci surga pun pas dengan pintunya. Karena surga itu memiliki 8 pintu. Dan tentunya kalau tidak pas kuncinya, tidak akan bisa terbuka pintunya. Maka itulah disebutkan oleh Ibrahim At-Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan kalimat syarat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang tepat, kalimat-kalimat yang salah kami dalam menyampaikan dan memaparkannya. Dan momen kita berada di kota Madinah ini, ikhwatul Islam, adalah momen yang indah, di mana kita sama-sama ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tempat yang paling bagus yang kita habiskan waktu di dalamnya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami anjurkan kepada kita yang diberikan rezeki oleh Allah datang ke kota Madinah, waktu yang paling bagus kita habiskan waktu di dalamnya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita bermunajat, disitulah kita berdoa, disitulah kita meneteskan air mata, disitulah kita mengakui semua kesalahan dan dosa, disitulah kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tempat yang lainnya. Di sini, di Masjid Nabawi, apabila kita mengeluarkan isi hati, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi momennya? Karena momen ibadah ini, ikhwatul Islam, adalah momen di mana kita betul-betul mengatakan, Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang kau berikan, sebagaimana aku akui semua kesalahan dan dosa yang pernah aku lakukan. Itulah momennya. Momen di mana kita mengadu, momen di mana kita curhat, momen di mana kita meneteskan air mata selama kita berada di kota Madinah. Artinya di mana tempatnya? Di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, terkhusus bagi para jemaah umrah, hendaklah kita mengetahui bagaimana kemuliaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kita menghabiskan waktu, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat 5 waktu saja, tapi waktu-waktu yang lain pun kita berusaha menghabiskan waktu di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat lain, terutama di dalam dunia ini sekarang sudah berkembang, semuanya ada. Korma muda, sajadah indah, semuanya ada di daerah kita, ada semuanya. Yang tidak ada di daerah kita adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan ada duanya. Sehingga itu tujuan utama dan yang pertama kita datang ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah kabulkan semua doanya. Allah ampunkan dosa-dosanya.
Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhamman maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Allah lancarkan perjalanannya. Allah berikan kesempatan kepadanya untuk kembali ke kota Mekah dan Madinah, dan agar kita selalu dikumpulkan oleh Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah. Kita pun berharap kepada Allah agar Allah kumpulkan kita di dalam surga untuk selama-lamanya. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله